saya Najla Winda Putri dari kelas 10 MIPA 5. Sini mau menjelaskan materi tentang bab 5. Karakteristik bakteri. 1. Respirasi bakteri. Terdapat dua kelompok besar eubakteri berdasarkan respirasinya, yaitu bakteri anaerob dan aerob. 2. Cara bakteri memperoleh makanan. Berdasarkan cara memperoleh makanan, eubakteria dapat dibedakan menjadi bakteri autotrof dan bakteri heterotrof. 3. Reproduksi bakteri. Kebanyakan bakteri bereproduksi secara aseksual dengan membelah menjadi dua. Proses ini disebut dengan pembelahan biner. Kedua sel-sel baru tumbuh dan kemudian masing-masing membelah lagi untuk membentuk dua sel baru, sehingga menghasilkan total 4 sel dengan DNA yang identik dari sel induk tunggal. Beberapa spesies membagi hanya setiap 16 jam atau lebih. Pada bakteri yang dapat tumbuh dengan cepat, pembelahan dapat terjadi setiap 15 menit, sehingga menghasilkan miliaran bakteri dengan DNA yang identik hanya dalam waktu 24 jam. Bakteri melakukan reproduksi dengan dua cara, yaitu lewat pertukaran materi genetik dan reproduksi aseksual. Pertukaran materi genetik dilakukan lewat konjugasi, transformasi, dan transduksi. Sementara itu reproduksi aseksual dilakukan dengan pembelahan biner. 1. Klarifikasi bakteri. 1. Klarifikasi berdasarkan bentuk tubuh. A. Bakteri fokus bulat. B. Bakteri basil batang. C. Bakteri Spirilia. 2. Klarifikasi berdasarkan alat gerak. A. Monotrik. B. Amfitrik. C. Lovotrik. D. Peritrik. 3. Klarifikasi berdasarkan pewarnaan gram. A. Gram positif. B. Gram negatif. 4. Klarifikasi berdasarkan kebutuhan oksigen. A. Bakteri aerob. B. Bakteri anaerob. Kultur mikrobiologi adalah suatu metode memperbanyak mikroba pada media kultur dengan pembiakan di laboratorium yang terkendali. Seringkali berguna untuk mengisolasi kultur murni dari mikroba. Kultur murni atau asenik adalah populasi dari sel-sel atau organisasi multisel yang tumbuh tanpa kehadiran yang lainnya. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia. Selain untuk membuat makanan, bakteri juga membantu menghasilkan biogas dan mengikat nitrogen. Bakteri penghasil biogas adalah kelompok Bacteroides dan kelompok Enterobakteri CAC. Sedangkan bakteri pengikat nitrogen antara lain Rhizobium radiciola dan Nitrosococcus. Archaebacteria. Istilah Archaebacteria berasal dari bahasa Yunani archalo yang berarti kuno. Jadi Archaebacteria merupakan kelompok Monera atau bakteri yang kuno atau tertua di muka bumi ini. Kelompok ini hanya bisa kamu temukan di tempat yang ekstrim, seperti tempat yang sangat panas atau tempat yang berkadar garam dan asam sangat tinggi, contohnya di bawah kawah gunung berapi atau di lahan gambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Winda Putri dari kelas X MIPA 5. Saya mau menjelaskan materi tentang bab 4 tentang struktur virus. 1. Susunan bentuk virus. Bagian tubuh virus terdiri dari beberapa bagian, yaitu 1. Kepala virus, 2. Ekor virus, 3. Serabut ekor. Bentuk virus. Jika diamati dengan mikroskop, bentuk virus ada berbentuk bola, kotak, jarum, dan huruf T. Virus pada umumnya berupa semacam haplur kristal dan bentuknya sangat bervariasi, yaitu ada yang berbentuk oval, memanjang,
silindris, kotak, dan kebanyakan berbentuk seperti kecebong dengan kepala oval dan ekor silindris. Sifat virus 1. Hanya memiliki satu macam asam nukleat ADN atau ARN dengan selubang protein. 2. Ukuran virus sangat kecil dalam ukuran milimikron. Dengan ukuran tersebut, virus hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop elektron. 3. Virus tidak memiliki membran sel, sitoplasma, dan inti sel karena virus bukan termasuk sel. 4. Virus tidak dapat hidup sendiri dan selalu membutuhkan organisme hidup lain. 5. Virus memiliki bentuk macam dan ukuran bermacam-macam dan hanya akan aktif pada organ atau makhluk yang spesifik. 6. Merupakan makhluk hidup peralihan hidup atau mati. Klarifikasi virus adalah proses pemberian nama dan pengelompokan virus berdasarkan karakter yang dimilikinya. Ada beberapa cara mengelompokkan virus, misalnya berdasarkan karakteristik fenotipe mereka seperti morfologi, jenis asam nukleat, cara replikasi organisme inang, serta jenis penyakit yang mereka timbulkan. Proses reproduksi virus terdiri dari 5 tahap, yaitu absorpsi, penetrasi, sintesis, pematangan, dan lisis. Berikut adalah beberapa peranan virus dalam kehidupan manusia. A. Virus menguntungkan bakteri yang mengandung profage bermanfaat untuk pengobatan berbagai macam penyakit, untuk membuat interferon dari virus melalui rekayasa genetika, untuk membuat vaksin, untuk membuat peta kromosom. B. Virus yang merugikan antara lain pada manusia. A. Cacar. B. Poliomyelitis. Pengobatan infeksi virus. Pengobatan infeksi virus tergantung kepada jenis infeksi yang dialami pasien. Beberapa infeksi virus seperti infeksi virus pada sistem pernapasan dan pencernaan umumnya tidak perlu ditangani karena gejala akan hilang dengan sendirinya. Namun demikian, dokter akan meresepkan beberapa jenis obat tergantung gejala yang dialami pasien. Pencegahan infeksi virus. Beberapa infeksi virus dapat dicegah dengan mendapatkan vaksin yang berfungsi merangsang sistem kekebalan tubuh seseorang. Vaksin diberikan melalui suntikan pada usia tertentu. Sebelum seseorang terinfeksi virus, sejumlah virus yang dapat dicegah dengan pemberian vaksin.